kita atau keluarga kita yang sakit dalam keadaan dengan cara sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada Risalatul Jami'ah karya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah rahmat, sampai di kalimat wal jum'atu ya. Udah kayaknya itu. Udah belum? Wal jum'atu fardhu ainin. Udah. Apa diulang sedikit kali ya? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wal jumu'atu fardhu 'ainin 'ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin bila 'udhrin syar'iyyin kal maradi wal matari wa min syurutil jumu'ati al khutbatan wa arkanuha hamdulillahi ta'ala wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bitaqwa wa qiraatu ayatin minal Qur'an mufhimah fi ihdahuma wad du'a'u lil mu'minina fil akhirah wa yajibu an yakhutuba qa'iman mutatahhiran mastural aurati wa yajibul julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah wal muwalah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Sedikit kita mengulang. Wal jum'atu masuk di tentang bab sholat Jumat atau perihal Jumat. Yang dikatakan pertama kali adalah wal jum'atu fardhu ainin, yang dimaksud di sini berarti sholatnya. Wal jum'atu fardhu ainin, Jumat adalah fardhu ain. Maksudnya di sini berarti sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya yang jelas fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Atas siapa? Ala kulli muslimin, setiap orang muslim. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalatil jum'ati fas'au ila dzikrillah ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang non beriman atau non muslim gimana? Enggak wajib, bahkan kalau sholat enggak sah. Betul ya. Terus fungsinya apa kok dibilang diwajibkan atas seorang muslim? Kok pakai dikhususin? Berarti mereka enak dong. Orang-orang yang enggak beriman, dia nggak sholat 5 waktu atau sholat Jumat atau puasa atau yang lain daripada fardu ain. Mereka yang non muslim atau mereka orang-orang kafir berarti enak dong, nggak dosa. Nggak sampai situ. Fungsinya apa ya? Biar kita nggak perlu nahi mungkar, nggak perlu nyeret-nyeret dia orang ke masjid, nggak perlu gebugin dia orang kalau ninggalin sholat, nggak boleh. Itu fungsinya. Tetap nantinya di akhirat mereka dapat sanksi, mereka dapat azabnya double. Pertama, mereka nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mereka ninggalin fardhu ain di dunia. Jelas sampai sini? Itu bukan berarti kalau fardhu ain setiap muslim wajib, terus non muslim enak dong. Enggak, jangan ke situ, mikirnya pendek namanya itu. Mikirnya kurang piknik namanya. Kurang piknik ya, jangan. Berarti mereka kan fungsinya kita nggak boleh nahi mungkar sama dia. Sama non muslim nggak boleh, orang Buddha, orang Nasrani terus kita seret-seret biar Allah sholat Jumat ke masjid. Kalau nggak gue gamparin, busut. Nggak boleh begitu, paham? Nggak boleh. Wal jum'atu fardhu ainin ala kulli yang non muslim nggak fardhu ain, tapi nanti egob sanksi azab mereka kena tuh sama Allah. Kita nggak boleh nahi mungkar sama dia orang, nggak boleh ya, biarin aja ya. Zakarin laki fardhu ain atas lah laki, Jumat sholat Jumat fardhu ain atas lah laki. Perempuan nggak wajib, nggak fardhu ain. Kalau maksain perempuan sholat
Sah nggak? Sah. Maksain perempuan ke masjid situ, barangkali gitu, ke Masjid As-Solihin kali, perempuan-perempuan condet kali, sholat Jumat gitu, boleh nggak? Sah nggak? Sah, tapi nggak perlu, jangan, karena fardu ain atas, bukan jangan berarti haram, nggak perlu, perempuan nggak usah sholat Jumat. Kenapa? Karena perempuan udah melazimkan rumah. Perempuan ini punya kewajiban melazimkan rumah, harus diem di rumah, ngelayanin keluarga, ngelayanin suami wajibnya. Makanya sama syariat sholat Jumat dan perihal-perihal ibadah di luar rumah mereka nggak wajib lagi. Itulah hebatnya Islam. Kenapa ya? Perempuan itu banyak kewajiban, mereka bisa 24 jam kewajiban di dalam rumah. Makanya perihal ibadah di luar rumah mereka nggak ada yang wajib. Salah satunya adalah sholat Jumat, paham habis itu. Makanya mereka nggak diwajib, yang wajibin bagi orang laki aja fardu ain. Ya, yang selanjutnya hurrin, apa itu? Orang merdeka, fardu ain sholat Jumatnya. Yang nggak merdeka yaitu budak sahaya. Apa sih budak sahaya? Budak itu orang dimilikin sama orang, manusia dimilikin sama dimilikin dengan cara apa? Bisa dengan cara dibeli, dengan rampasan perang dahulu. Sekarang udah nggak ada. Beb, katanya ada di Afrika, itu katanya. Lo coba sono jalan-jalan ke Afrika, ada nggak? Katanya pan, yang jelas-jelas. Ya, hadirin, yang mugim, bukan musafir. Kebalikannya hadir adalah musafir. Hadirin, yang hadir yaitu mukim. Yang nggak mukim berarti dia musafir. Kalau musafir nggak wajib atas seorang musafir sholat Jumat. Tapi kalau mau sholat Jumat sah, boleh, silahkan. Tapi wajib nggak? Enggak. Paham? Tapi kalau di hatinya, nah nih, kalau di hatinya ada yang nggak seneng sama syariat, masa iya ada sih dispen nggak boleh sholat Jumat, maka wajib dia jangan sholat Jumat. Nggak boleh gitu sama syariat. Terima aja sama syariat. Ada kan orang gitu, kayak orang qashar sholat dalam musafir, dia nggak pernah mau nyim 4 rakaat, nggak mau qashar, nggak mau 2 rakaat, dia musafir sono ke mana, Zimbabwe kali ke mana. Di hatinya dia nggak seneng sama qashar sholat, sama syariat qashar sholat dia nggak demen nih saya sama qashar sholat. Apa sholat dipotong-potong 2 rakaat, gua mau nyim 4. Yang kayak begitu wajib dia qashar. Paham? Syariat ngomong itu wajib tuh. Kalau di hatinya nggak seneng ada syariat mengqashar sholat, maka wajib buat dia mengqashar sholat. Mau nggak mau? Kalau dia 4 rakaat dia nggak sah sholatnya. Kalau hatinya dia nggak demen namanya qashar sholat. Paham habis ini? Kenapa ya? Karena ini syariat. Jangan lo nggak demenan. Ini udah syariat dari Allah, didispensasi dari Allah, bukan dari muke lo. Begitu. Makanya syariat bilang kalau ada orang, nah sama juga sholat Jumat. Sholat Jumat boleh nggak sholat? Tapi kalau di hatinya nggak demen sama syariat, masa iya dibolehin sih nggak sholat Jumat, kita orang laki. Kok masa iya kok dibolehin nggak sholat Jumat ya? Kok dibolehin kita nggak sholat? Kita lagi musafir, enggak, gue mau sholat aja, gue nggak demen ada syarat. Nah wajib tuh apa dia? Jangan sholat Jumat loh. Kalau lagi musafir, jangan nggak sholat Jumat lagi nih. Kalau lagi musafir. Gitu. Sama juga kayak sholat qashar. Kalau lagi musafir, dia nggak demen ada syariat sholat qashar, maka wajib buat dia sholat qashar. Buat dia doang. Paham? Makanya jangan ngaku-ngaku. Ada orang ngaku begitu tuh. Wah, gua nggak mau 4 rakaat. Wah, nggak boleh. Ngapain? Orang Allah udah kasih dispen, keluar dari 80 kilo dari kotanya, boleh mengqashar
kerjain. Enggak, ane masih seger, ane masih kuat, ane demen. Enggak, kayaknya du kosor sholat buat yang wal asri aja tuh. Wah, wal asri, bentar lagi maghrib. Yang umurnya udah asar. Oh, nggak boleh begitu. Paham? Las. Hurrin, hadirin mukim ini, musafir. Musafir kalau dia sholat sah, tetap sah. Tapi terhitung nggak dia kalau butuh 40 orang tuh di masjid itu? Misalnya dia pergi ke Cirebon berapa kilo? 200 sekian deh, ya. Pergi ke Cirebon, sampai Cirebon di satu kampung. Dia mau sholat Jumat, oke, silahkan sholat Jumat. Di masjid itu kurang 40 sama dia. Termasuk nggak dia nih? Nggak termasuk. Kenapa? Dia cuma sahnya doang, tapi dia nggak bisa mengabsahkan sampai jumlahnya 40. Paham? Ya, jelas. Ya, karena yang bisa mengabsahkan sholat Jumat menjadi jumlah nominal 40 orang-orang mustautin, orang-orang asli, mukim. Ya. Nah, patokannya mukim apaan sih? Dikatakan mukim, yang dikatakan mukim walladzina wal iqamah fi baladin, orang yang udah bertujuan, orang yang udah niat tujuan di satu kota lebih dari 4 hari selain hari datang sama hari pulang. Hari datang dihitung sekali, dihitung 1 hari, hari pulang dihitung sehari. Nah, fullnya di kota itu 4 hari. Jadi jumlahnya berapa? 6. Itu udah dibilang iqamah, itu dibilang mukim. Contoh, saya besok pagi saya mau ke Surabaya, saya mau ke Surabaya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tujuannya niat minggu depan, Ahad depan baru pulang. Emang udah rencana. Jadi dari besok Senin sampai Ahad atau sampai Minggu full di Surabaya. Itu udah dikatakan mukim. Terus boleh kosornya kapan? Boleh nggak Jumatnya kapan? Boleh nggak Jumat nggak? Nggak. Kalau udah sampai Surabaya nggak boleh nggak Jumat. Nggak boleh nggak Tapi kalau masih di perjalanan boleh. Kayak kosor sholat boleh di perjalanan. Tapi kalau udah sampai Surabaya, walaupun udah 700 km, tapi dia udah niat di kota lain, dia udah niat berdiam di kota 6 hari, 4 hari full selain hari datang sama hari Jadi dia 4 harinya hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sama Sabtu 5 hari. Kalau dia pulangnya hari Minggu. Paham? Paham kan nih? Tapi saya mau ke Surabaya, pulang hari Minggu. Cuman hari Rebo saya ke Lumajang. Saya ke Malang. Senin, Selasa, Rebo saya ke Malang. Atau Selasanya saya ke Malang. Rebonya saya ke Sidoarjo. Kemisnya mau ke Lumajang. Nggak apa-apa itu. Dia kosor sholat. Nggak sholat Jumat nggak apa-apa. Karena itu musafir ke kota lain lagi udah dihitung musafir baru lagi. Gitu kan? Musafir baru lagi. Paham nggak? Jelas. Yang dikatakan mukim atau boleh kosor sholat atau nggak boleh kosor sholat, boleh kosor sholat kalau nggak lebih dari 6 hari. Udah hitungannya gitu aja dah. 4 hari full, 2 harinya dari mana? Hari datang sama hari pulang sama hari datang dihitung 1 hari. Walaupun jalannya zuhur atau enggak, walaupun jalannya maghrib atau sore dihitung 1 hari. Bukan kayak booking hotel harus check out jam 12 gitu, enggak, check in jam 12 enggak. Pokoknya 1 hari. Ya, Senin. Jalannya Senin sore, berarti Senin itu hari datang, hari pergi. Saya pulangnya Minggu, berarti Minggu itu hari pulang. Paham habis sini? Jelas. Jadi jangan bingung-bingung. Tapi kalau
oh saya nggak tahu, saya mau ke Cirebon, saya mau ke Surabaya, ada urusan administrasinya, kalau kelar bisa 3 hari kelar, cuman saya nggak tahu kelarnya berapa hari. Nah itu kan berarti ada hajat, sesuatu keperluan, itu baru didispen sampai 18 hari. Paham? Didispensasi sampai 18 hari. Jelas? Dikasih korting sampai 18. Tapi kalau udah tahu, oh saya pulang udah minggu, besok jalan, minggu depan, ahad depan sini, oh berarti lo udah lebih nih, udah tahu lo mau pulangnya kapan. Kalau diem doang di sono, di satu kota, lebih dari 4 hari, yaitu 6 hari atau 4 hari full, tapi 2 hari selain hari datang sama hari pulang, berarti udah nggak boleh kosor di sononya, nggak boleh. Di perjalanan boleh, di sononya udah nggak boleh kosor. Kalau emang pas wayahnya Jumat, sholat Jumat lo wajib. Jelas sampai sini. Kayak misal besok jalan, misal lagi nih, besok ya pulangnya mau ada hari Jumat nggak nanti nih? 4 hari lagi, 5 hari, iya kan ada Jumat, sholat tuh Jumat. Loh saya kan di Surabaya, lu niat kapan? Pulang minggu, lu nggak kemana-mana di Surabaya doang. Iya, udah lu wajib Jumat. Kadang gitu ya, hal-hal yang kayak begini masih kurang ya. Iya, emang kadang gurunya kurang jelasin, enggak. Jelas ya. Hadirin bila udrin walau hadirin bila orang mukim fardu ain, bila udrin yang enggak ada udur, walaupun mukim kalau ada udur enggak wajib Jumat. Apa udurnya? Kal marodi, kali-kali sakit, seperti sakit. Sakit apa? Sakit kata dobitnya, patokannya sakit yang dibolehin tayamum. Bukan cuman cantengan dikit, kelingking sebelah kiri, cantengannya kecil, terus gua nggak sholat Jumat kan gua sakit. Mungkin lu peang, bagaimana itu mungkin peang? Naudzubillah min dzalik. Nggak boleh. Sakit yang dianggap syar'i sama udzur syar'i. Paham? Apa udzur syar'i? Yang bolehin dia tayamum atau memang udah payah. Nah, misal buang-buang air udah dari pagi, dari jam 7 habis makan sarapan, mungkin salah makan kali. Ya enggak? Terus buang-buang air sampai azan Jumat. Bagaimana itu? Jangan. Kenapa ya? Takutnya lo masuk masjid jame akhirnya buang-buang air, kesian. Kesian apa? Kesian masjidnya, bukan kesian lo gitu. Yang kayak gitu terus apa ya? Ya walhasil sakit yang dibolehin oleh syariat. Bukan puyeng dikit, ya Allah, duit kagak, apa kagak, pale pusing, lu belum ngopi nantinya. Ngopi dulu, ntar bisa jalan sholat Jumat deh. Seduh kopi. Kadang ada orang begitu, belum ngopi palingnya kayak ditusuk-tusuk ambil jarum pentul. Ada ya? Tanya aja kanan kiri saya nih, sederetan. Kalau udah habaib nggak ngopi, wah jangan diajak ngobrol. Ditegur jangan, diem-diem aja. Gitu ya, angkat alis sedikit. Baik kalau belum ngopi. Jangan ditegur. Apalagi kalau udah telat ngopi. Jangan, serem. Kalau ngopi yang ngomong juga dong banget, yang ngomong wal matori dan hujan. Habib ini pagi udah belum ngopi? Belum, mana belum ngopi. Cuman masih rada belum telat. Ntar lagi habis ini ngopi dikit. Wal matori dan hujan yang bagaimana? Hujan yang sampai basah kuyup, bukan hujan ini apa gerimis apa namanya, dia bukan gerimis mengundang terus lo udah nggak sholat Jumat nih kaget. Tapi kalau hujan yang benar-benar sampai basah kuyup dan nggak ada naungan, nggak ada payung, nggak ada mobil, nggak bisa, udzur syar'i itu dikata syar'i. Jelas sampai sini? Lanjutin 5-10 menit lagi boleh? Boleh. Wa min syurutil Jum'ah, dan daripada syarat-syaratnya Jumat atau rukun-rukunnya Jumat. Ya, jadi syaratnya Jumat atau rukunnya Jumat. Kenapa sih
Harus ada syarat, ya, karena Jumat itu ada sholat, dan sholat Jumat itu tidak akan sah kecuali sebelumnya ada 2 khotbah, gitu. Sholat Jumat tidak akan sah kecuali didahuluin dengan 2 khotbah. Nggak ada 2 khotbah, nggak sah. Maka dikatakan wa min syurutil jum'ah, daripada syarat-syaratnya Jumat. Ya, maksudnya dari syarat sahnya sholat Jumat. Ya, yang pertama adalah 2 khotbah wajib, 2 khotbah daripada syarat-syaratnya Jumat. Sebelumnya 2 khotbah ada emang 1 doang, Beb? Kayaknya yang disebutin nanti 1. Iya. Ada syarat sahnya Jumat selain 2 khotbah, harus dilakukannya seluruh sholat Jumat di waktu zuhur. Harus seluruhnya sholat, ya, dari khotbah sampai salamnya sholat harus di waktu zuhur, bukan di awal zuhur. Nggak mesti di awal zuhur. Nah, kita kok dipakai di awal zuhur biar biar jongjon, kalau kata orang Betawi dulu. Tahu jongjon? Apa jongjonnya? Biar enak gitu, biar jongjon gitu, biar enak. Bukan wajibnya di awal waktu, enggak. Wajibnya, syarat sahnya harus dalam waktu zuhur. Nah, kok kita begitu azan langsung khotbah? Biar jongjon, udah gampangnya gitu aja deh. biar enjoy, biar nyanak. Jadi kalau jam 2 boleh nggak sholat Jumat? Boleh. Jam 1 boleh? Boleh. Sah. Kenapa di awal zuhur? Kemarian zaman-zaman kita nih sholat Jumat udah banyak. Itu yang pertama tadi, biar jongjon. Yang kedua, zaman kita nih masjid jamek udah banyak. Orang yang ngadain masjid Jumatan banyak. Banyak perihal-perihal, salah satunya kalau memang ada 2 Jumat yang dilakuin berbarengan, ya, yang nggak sah itu kalau yang duluan daripada takbiratul ihramnya imam atau salamnya imam itu yang sah. Yang kedua, yang belakangan nggak sah. Makanya orang-orang kita nih awal zuhur banget, biar nggak keduluan sama yang lain. Paham? Tapi kita nggak usah bahas yang begitu. Yang Jumat, bagaimana Beb? Bilangan Jumat sekarang udah banyak, udah kagak bisa udah nggak bisa ditanganin, udah nggak bisa ditanggulangi, udah nggak bisa. Lu mau ngelarang Jumat yang biarkan sebelahan sekarang. Jumatan ada, benar apa benar? Lu gimana itu? Wallahu a'lam. Udah gitu aja dah. Karena nggak bisa ditanggulangi, mau gimana gitu? Ribut sekampung akhirnya, perang saudara, tawuran akhirnya. Tiap Jumatan tawuran, berantem, wah, repot. Ini salah satu syariat yang kita repotin. Dulu Al-Fakir dinasihatin sama Habib Abdul Ghadir bin Muhammad Al-Haddad Al-Hawi. Nanti, ini yang kita udah ammatil balwa. Musibah yang udah menyeluruh, salah satunya adalah Jumat lebih dari 1 tempat di 1 daerah, 1 wilayah, 1 kampung. Nggak bisa deh. Ammatil balwa gitu. Udah nggak bisa. Mau ngapain? Mau larang? Bisa perang tuh berdua, ya kan? Masjid Al-Nur sama Masjid Al-Barokah perang. Gua duluan. Gua ada dimin aja. Ya, yang kedua adalah syarat sahnya Jumat adalah dilakukannya di tengah kota. Ini kalau gambarannya dulu, tengah wilayah atau tengah kota. Ya. Tuh syarat sahnya sholat Jumat adalah an la yasbiqaha wa la yuqarinaha jum'atun. Nggak boleh ada yang berbilangan, nggak boleh lebih dari 1. Kalau emang lebih dari 1 boleh kalau udurnya apa? Usrul ijtima. Kalau nggak mungkin 1 tempat Jumatan dikumpulin 1 wilayah, nggak mungkin. Ini masjid bisa nggak nyanggupin.
Tapi kan sekarang kan katanya begitu, alasannya begitu. Padahal kalau kita lihat sih real bisa-bisa aja. Satu RW sekarang bisa 3 Jumat, 3 masjid. Benar. Satu RW, masa iya satu RW? Ya Allahu alam deh. Ya deh jalan deh. Nah, kalau enggak kita repot deh. Pada berantem akhirnya ke warga. Ya. Yaudah. Syarat sah salat Jumat adalah 2 khutbah. Wa arkanuha, dan rukun-rukun yang 2 khutbah ini. Ya, jadi 2 khutbah ini dilakukan sebelum sholat Jumat. Kalau yang setelah sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Setelah sholat berarti Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau yang sebelum sholat khutbah yang dilakukan sebelum sholat hanya sholat Jumat. Arkanuha, dan rukun-rukunnya sholat Jumat atau rukun-rukunnya khutbah Jumat. Yang pertama, hamdulillahi ta'ala, memuji kepada Allah. Kalimat hamd apa aja boleh. Alhamdulillah boleh. Hamdan lillah boleh. Walillahil hamdu boleh. Tapi kalau nggak ada kalimat hamdu, ha mim dal kagak ada, asyukru lillah nah, boleh, nggak sah khutbahnya. Az-sana'u 'ala Allah nggak sah. Kan artinya sama, pujian juga walaupun sama. Yang dikatakan yang wajib rukun khutbah Jumat, hamdulillah, ada ha, ada mim, ada dal. Terserah masdarnya mau jadi gimana. Alhamdulillah jadinya mau gimana. Pokoknya masdarnya harus ha, mim, dal. Paham? Jadi boleh alhamdulillahilladzi bla bla terus. Atau hamdan lillah boleh. Atau walillahil hamd boleh. Ya. Yang kedua adalah wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang rukun khutbah yang kedua adalah bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya juga harus ada solawat, harus ada solawat. Allahumma sholli, atau enggak sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad boleh. Atau nusolli fi'il mudhari boleh. Pokoknya ada sholatnya deh, ada sholawatnya aja. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Ahmad ya, boleh. Tapi yang kalau nggak ada sholawat sama ya, misalnya rahimallahu sayyidina Muhammad, rahimallahu, atau apa aja nggak ada. Nggak boleh, harus pakai kalimat sholawat. Yang kedua itu rukun khutbah Jumat. Yang ketiga wal wasiyatu bittaqwa, harus ada wasiat takwa. Apa itu takwa? Imtithalul awamir wajtinabul nawahi. Pokoknya ada pesan ngajak orang ngelakuin perintah Allah dan mencegah orang ngejauhin larangan Allah. Nggak mesti kalimat takwa, nggak mesti, tapi ada kandungan atau kalimat atau ajakan yang mengajak perintah-perintahnya Allah dan juga mencegah larangan-larangan Allah. Udah itu aja. Tapi kalau pakai ittaqullah boleh? Boleh, cuman nggak wajib. Kalimat takwanya nggak wajib. Cuman kan kadang kita bingung tuh ya, ada orang nggak pakai takwa terus dimarahin terus. Oh turun lo nggak khutbah lagi di mari lo. Jangan. Lihat dulu kandungannya. Jelas. Wal wasiyatu itu 3. Ini 3 dalam mazhab Imam Syafi'i. Hamdan lillah, rukun khutbah. Terus salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah wal wasiyah bitaqwa. 3-tiganya di khutbah pertama wajib, di khutbah kedua wajib. Nanti tinggal sisa 2 lagi. Apa 2 lagi? Yang keempat adalah qiraatu ayatin minal Qur'an.
membaca ayat daripada Al-Quran, walaupun satu ayat, kata Imam Syafi'i. Tapi satu ayat yang ada maknanya, bukan satu ayat kagak ada makna. Contoh yang gak ada makna, Beb, Yasin, gak boleh, gak sah tuh khutbah Jumat lo. Kaf ha ya ain shad, udah turun. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Ittaqullah, ittaqullah, Yasin. Terus nggak boleh. Satu ayat yang ada makna, yang ada artinya. Jelas? Mufhimatin fi ihdahuma. Di salah satunya. Kalau baca ayat boleh di khutbah yang pertama, boleh khutbah yang kedua. Pilih salah satu. Tapi orang-orang kita kebanyakan di khutbah yang kedua baca ayat Al-Qur'an atau baca satu surat. Biasanya wal asri itu, biasanya yang gampang wala sama kulhu, udah paling cepat itu. Tapi Imam Ahmad bin Hambal wajib dua-duanya. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, gimana biar kita keluar dari ada yang mengatakan wajib harus dua-duanya baca ayat daripada Al-Qur'an, baca juga deh dalam satu ayat doang. Gitu. Jelas? Wa du'a lil mu'minin fil akhirah. Yang terakhir, yang kelima, rukun daripada khutbah Jumat, harus ngedoain untuk siapa? Untuk mukminin. Tapi kapan tempatnya? Di khutbah yang kedua. Itu rukun. Wajib di khutbah yang kedua doain mukmin. Ngedoain mukminin gimana? Ngedoain mukminin semuanya. Kalau mengkhususkan tapi pakai kata ganti, Allahumma ighfir lahum warhamhum, pakai hum, pakai kata ganti, mereka. Mengkhususkan tapi khususin yang gaib, yang nggak ada di masjid, nggak sah. Tapi kalau khususin yang ada di masjid, Allahumma ighfir lakum warhamkum, boleh yang ada di masjid. Takhsis lil ghaib nggak sah. Mengkhususkan doa untuk orang yang nggak di masjid nggak boleh. Khususin. Tapi kalau yang khususin di masjid doang boleh, karena udah termasuk mukminin dan mukminat. Jelas sampai sini? Paham kan nih omongannya? Lu mulai udah pengen nih masih duduk kayak udah nggak nyambung nih kayaknya nih. Ya. Jadi doa lil mu'minin wal mu'minat mu'minin di khutbah yang kedua. Harus pakai doa, Allahumma ighfir lahum. Doain, bukan muji, lain lagi ntar muji. Doa. Itu bagi orang yang menjadi khatib, itu rukun daripada khutbah. Jelas sampai sini? Jelas. Ya, adapun sunah-sunahnya Jumat banyak. 2 menit sunahnya Jumat. Yang pertama baca surat Kahfi di malam Jumat sama di hari Jumat, bukan hari Jumatnya doang. Malam Jumat sunnah. Ada itu ajakan diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari malam Jumat dan di hari Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, datangnya biar pagian. Bahasanya begitu enaknya. Datangnya biar lebih pagi, lebih cakep. Yang ketiga, pakai baju yang putih, pakai baju yang peci yang putih. Orang dulu nggak pakai putih-putih, kayak kita lihat tuh di Kuitang, di Al-Hawi, foto-foto dulu nggak ada. Dulu susah nyari peci putih, sekarang gampang. Jangan lupa kayak alasan. Dulu susah nyari bahan putih, bukannya mereka nggak mau pakai putih. Susah nyari putih dulu. Sekarang udah gampang lah. Bererot mah dicondet. Gitu. Paling 15.000, 20.000, 25.000. Khususin tuh. Kalau bisanya lagi ngikutin Rasulullah. Baju busana putih dari kepala sampai bawah khusus hari Jumat tuh Rasulullah. Rasulullah baju hari Jumat khusus, di luar baju Kamis, Rebo, Selasa, Senin, Ahad. Khusus. Sampai sahabat tahu kalau hari Jumat bajunya Rasulullah khusus, yang nggak dipakai di hari yang lain. Itu khususinnya. Jadi putihnya putih khusus.
Nah, bikin bawa ada 2 piece gitu, kayak pecinya 2. Jadi ada gantian gitu. Tapi khusus, ini keluar dari lemari saya cuman hari Jumat. Dah. Ini baju putihnya, kaos dalam putihnya, daleman putihnya, pangsi putihnya, 2 piece size, 2 piece. Nggak perlu 20, nggak perlu. 2 piece. Atau 1 nggak apa-apa. Tapi khusus hari Jumat. Kayak Rasulullah SAW. Yang lain putih, tapi yang lain ini punya Jumatan doang nih. Ibaratnya masterpiece-nya kalau BHS, pada pakainya BHS, masterpiece-nya khusus tuh. Kalau mungkin nggak ada yang pakai BHS, boleh dibagi semua ini. Ya, nih boleh, semoga awet. Boleh mungkin dibagi sarung. Iya, terus apa lagi? Iya, itu ya. Jateng juga. Terus sholat tahiyatul sunnah sholat tahiyatul masjid. Ya, 4 rakaat. Niatin pas tahiyatul masjid aja, tapi datangnya pagian, setengah jam sebelum azan atau 1 jam. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW yang bunyinya maknanya kayak begini: barang siapa yang datang ke masjid, barang siapa yang sholat 4 rakaat, bukan datang masjid, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum Jumat, setiap rakaatnya setelah Al-Fatihah baca 50 qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas 50 kali setelah Al-Fatihah. Setiap rakaatnya 50 kali. Rakaat kedua habis Al-Fatihah 50 lagi. Rakaat ketiga habis Al-Fatihah 50 lagi. Rakaat keempat Al-Ikhlas 50 lagi. Jadi jumlahnya berapa ya? 200. Jangan nyengir ya Habib, kayak 50. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum Jumat, setiap habis Al-Fatihah baca 50 Al-Ikhlas, tidak akan meninggal itu orang, tidak akan mati kecuali dia ngelihat tempatnya di surga, atau diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga. Jadi dia nggak akan mati, nggak makan sebelum Allah kasih lihat tuh, nih tempatnya di surga. Mau nggak gitu? Mau. 50 datangnya Beb, ini di rumah nggak apa-apa deh. Jam 9 tuh sholat, jam 10 sholat, Fatihah kulhu pakaian tadi ada itu. Tasbih yang digital udah ada sekarang. Apa kan tasbih enak kan sih, terus kan digital ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. 50 rakaat, 4 rakaat. Boleh 2 salam boleh 1 salam. Cuman ulama-ulama kita ngamalinnya 1 salam aja. Tapi di tengah-tengah nggak pakai tasyahud awal, nggak usah, bukan kayak sholat zuhur, bukan. Paham? Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang sholat seperti itu di hari Jumat, sebelum Jumat, maka dia nggak akan meninggal sebelum dia ngeliat tempatnya di surga. Ya salah. Artinya apa? Ada jaminan masuk. Kayak ibarat ente diundang sama orang, ente mau pergi, ya, ke Bali, tapi hotel udah ada. Nih hotelnya nih, bookingannya udah ada, enak tuh. Itu hal yang masih mungkin nggak mungkin aja gue mau nginep di situ hotel, kok bisa ya gue nggak. Tapi kalau surga, kalau mati mungkin nggak? Mungkin apa pasti? Dilihatin sama Allah, nih tempat ini. Ibaratnya tuh bidadarinya istana kita. Karena kematian itu hal yang pasti. Kematian sesuatu yang sangat menegangkan, yang sangat menyakitkan. Fungsinya apa nih Beb? Hadis begini Beb, biar kita ditenangin sama Allah. Karena kematian itu menyakitkan. Ada orang goncang, dia sakit lama, goncang, begitu ada kematian, di situ saatnya iblis masuk, digoncangin imannya dia, biar dia keluar dari agamanya Allah. Ada fitnah nanti, fitnah terbesar di manusia ketika sakaratul maut, fitnah terbesar sebelum dia mati, sebelum diangkat rohnya, iblis bakal datang tuh, itu pasti. Tapi kalau kita udah siap, tempat kita ditontonin sama Allah dengan layar
lebih daripada 70 inch. Kalau TV sekarang mungkin 70 inch, 100 inch, lebih dari itu. Kita dilihat itu, tuh istana, tuh pohon-pohonnya, tuh sungai depan istana, tuh bidadari. Oh, nggak mikir lagi kita anak bini. Kenapa menegangkan dan menyakitkan kematian? Saya bilang salah satunya kita meninggalin orang-orang yang kita cintain. Itu fitnahnya di situ tuh. Datang iblis tuh, biar kita goyang dari agama kita. Paham? Hati-hati. Tapi kalau dilihatin tempat kita, enak gak? Jamin, lu seneng deh. Yang nangis, dia sebentaran. Karena semua sebentar. Senangis-nangisnya orang yang kita cintain, yang cintain sama kita, senangis-nangisnya, mau diuruk bareng sama kita? Mau gak diuruk? Abang, suami saya cinta bang, jangan tinggalin saya. Lo ikut diuruk, mau gak? Kagak tuh perempuan. Bini kita mau cacintenya sama kita kayak mati. Diuruk bareng mau nggak? Dikubur bareng mau nggak? Mau. Ya, semuanya bakal jaminannya Allah ada. Kejar tuh jaminannya Allah. Setiap Jumat baca sholat 4 rakaat. Setiap rakaat 50, setelah Fatihah 50 alaihi. Salah doanya apa? Nggak pakai doa, udah sholat aja baru habis itu jalan deh Jumatan. Mau kerjainnya di masjid boleh, di rumah boleh. Paham? Jadiin rutinan biar kita ada jaminan ya, insyaallah masuk surganya Allah tanpa hisab. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua. Selalu dalam keadaan sehat walafiat. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.